Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Widi Tamsil dengan nomor induk mahasiswa 182060032. Saya adalah mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palu di jurusan Akidah dan Filsafat Islam dan di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah studi naskah ilmu kalam, yaitu meresensi buku. Buku yang saya akan resensi kali ini adalah buku dari karya Ibnu Rus yang berjudul Tahafut At-Tahafut. Baiklah, sedikit biografi dari Ibnu Rus. Yang pertama adalah Ibnu Rus atau nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rus, yang lahir pada 1126 dan ia meninggal pada tanggal 11 Desember tahun 1198. Ia sering dilatinkan sebagai Evros, adalah seorang filsuf dari pemikir dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir, parafrase, dan ringkasan karya-karya Aristoteles yang membuatnya dijuluki oleh dunia barat sebagai sang penafsir atau dalam bahasa Inggrisnya adalah the commentator. Ibnu Rus juga semasa hidupnya mengabdi sebagai hakim dan dokter istana untuk kekhalifahan Muwahhidun. Ibnu Rus lahir pada tahun 1126 di Cordoba, Spanyol, Al-Andalus, kelahiran Kamiran Morabitun, sekarang Spanyol. Dan dia meninggal di tanggal 11 Desember 1198 sekitar usia 71 sampai 72 tahun atau 72 tahun di Marrakesh, Arab Maghrib, kekhalifahan Muwahhidun, yaitu sekarang Maroko. Ia hidup di era filsafat abad pertengahan zaman kejayaan Islam. Aliran filsafatnya adalah Aristotelianisme, filsafat, Maliki di fikih. Gagasan penting hubungan antara Islam dan filsafat, keselarasan akal dan wahyu, kesatuan akal. Yang dia dipengaruhi oleh Al-Ghazali, Al-Farabi, Aristoteles, Ibnu Bajjah, Ibnu Sina, dan Plato. Dan ia memengaruhi Maimonides, Thomas Aquinas, juga Averroesnya. Buku dari Ibnu Rus ini yang berjudul Tahafut At-Tahafut, yang artinya kerancuan dari kerancuan, adalah sebuah risalah filsafat Islam penting yang ditulis oleh filsuf polimatik Muslim Ibnu Rus di abad pertengahan, di mana di dalamnya sang penulis mempertahankan penggunaan pemikiran Aristotelianis dalam pemikiran Islam. Risalah ini ditulis dengan gaya dialog antara sang penulis dengan klaim-klaim dari Imam Al-Ghazali yang termuat dalam kitab Tahafut Al-Falasifah yang ditulis 1 abad sebelumnya, di mana Imam Al-Ghazali mengkritik pemikir Neoplatonis yang digunakan oleh filsuf Muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Risalah ini awalnya ditulis dalam bahasa Arab, lalu kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa. Risalah ini dianggap sebagai tulisan penting Ibnu Rus, di mana di dalamnya ia mencoba membentuk keselarasan antara iman dan filsafat. Al-Ghazali sengaja memilih kata kerancuan seperti yang telah dinyatakan pada mukadimah pertama dengan tujuan ingin mendeskripsikan kontradiksi dan kerancuan pemikir di antara para filsuf terkemuka. Kata tahafut yang bermakna kerancuan, maksudnya kerancuan para filosof, yaitu kerancuan pemikir mereka serta kontradiksi yang terjadi. Kiranya kata ini adalah kata yang tepat untuk melukiskan betapa lemahnya dan rendah daya nalar kaum filosofi itu. Demikian yang tampak diinginkan Al-Ghazali dengan memberikan predikat semacam ini. Maka Al-Ghazali dapat dikatakan sebagai seorang yang paling keras
dan kejam terhadap para filsuf. Saat Ibnu Rus hendak membela mereka, ia berusaha mencari kata yang tidak kalah pedas. Sayang, saat itu ia tidak menemukan jalan ke arah itu. Sementara istilah kerancuan terlanjur dipilih Al-Ghazali untuk judul bukunya yang melukiskan kelemahan dan kekurangan mereka. Maka Ibnu Rus pun menggunakan istilah serupa, yaitu kerancuan. Untung saja Ibnu Rus tidak menyandarkan kata tersebut pada Al-Ghazali, dan apabila dilakukan, maka kitabnya pasti akan diberi judul Tahafut Al-Ghazali. Sebagaimana Al-Ghazali memberikan judulnya Tahafut Al-Falasifah, sebab pemberian nama seperti itu terkadang mengidentifikasi kerancuan pada beberapa sisi pemikiran. Sebagaimana Al-Ghazali menggunakan Tahafut Al-Falasifah yang menggambarkan kerancuan pemikiran mereka pada beberapa masalah ketuhanan dan kosmologi, bukan pada bagian keduanya secara keseluruhan, dan juga bukan pada beberapa disiplin lainnya. Hal tersebut sudah sangat jelas termaktub dalam Mukadimah Maqasid Al-Falasifah. Berdasarkan pertimbangan itulah maka Ibnu Rus tidak ingin memberi judul kitabnya Tahafut Al-Ghazali, sebab judul semacam ini mengindikasikan kerancuan beberapa pemikir Al-Ghazali. Padahal sebagian kerancuan Al-Ghazali bukanlah sesuatu yang dapat mendapatkan perlawanan dari para filsuf. Bukanlah suatu, meskipun Anda Ibnu Rus memberikan judul Tahafut Al-Ghazali pada kitabnya, hal itu masih dapat dimengerti, mengingat ia ingin memperlakukan para filsuf secara adil atas serangan yang dilakukan Al-Ghazali terhadap mereka. Akan tetapi, seharusnya kata kerancuan dinisbatkan kepada pemikiran-pemikiran yang termasuk dalam kitab Tahafut Al-Falasifah yang disinyalir telah menghantam telak pemikir para filsuf. Barangkali kalimat yang mungkin cocok proporsional untuk mengekspresikan maksud tersebut adalah Tahafut Kitab Al-Ghazali Al-Musanma Tahafut Al-Falasifah, yaitu kerancuan kitab Al-Ghazali yang berjudul Kerancuan Para Filosof, kemudian diringkas menjadi Tahafut At-Tahafut, kerancuan dalam kerancuan. Alasan Al-Ghazali memberikan judul Tahafut Al-Falasifah atas buku yang ditulisnya adalah seluruh kandungan buku tersebut memaparkan kerancuan-kerancuan berpikir para filosof. Dalam pandangan Al-Ghazali, demikian juga Ibnu Rus. Keputusan dalam memberikan judul Tahafut At-Tahafut dikarenakan keseluruhan buku yang kini ada memang mengupas seputar kerancuan berpikir yang oleh Ibnu Rus dianggap telah menyangkal pemikir para filosof. Jadi meskipun dari kedua judul kitab tersebut telah mengindikasikan meletusnya api peperangan antara Al-Ghazali di satu sisi dan Ibnu Rus dan yang mewakili para filosof di sisi lain, namun sebenarnya itu hanyalah bunyi trompet petanda perang. Adapun perang yang sebenarnya adalah perang ide, gagasan, nalar, dan pemikiran, serta perang bukti-bukti. Inilah yang dapat ditelusuri pada ruas-ruas kedua kitab tersebut. Dengan sekali membaca kitab Tahafut At-Tahafut dan setelah membaca kitab Tahafut Al-Falasifah berulang kali, maka tampak jelas bagi kita adanya peluang untuk urun merembung di antara dua tokoh tersebut. Oleh karena semakin banyak dapat saya tangkap dan terasa semakin penting, maka semakin kuat pula motivasi kita untuk menyusun pembahasan sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada buku ini. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.